Ya, Pak Said Iqbal, ini ada pertanyaan yang ke WA. Yang pertama adalah hari ini kan sidang sudah selesai dan pihak DPR dan pemerintah menyatakan belum siap untuk menyampaikan pernyataannya atau pandangannya atau keterangannya begitu, sehingga sidang dilanjutkan minggu depan tanpa mendengarkan keterangan dari DPR dan pemerintah sebagaimana yang diagendakan pada hari ini. Nah, ini sikap dari KSPI seperti apa terkait dengan penundaan sidang yang menyatakan DPR dan pemerintah belum siap untuk memberikan keterangan? Demikian. Ini menunjukkan pemerintah dan DPR, khususnya para menteri, tidak taat azas bernegara, yaitu negara demokrasi dan Rechtsstaat, negara hukum. Mereka melakukan pendekatan Mahstat, negara kekuasaan. Pengadilan Mahkamah Konstitusi telah memanggil seharusnya pemerintah dalam hal ini para menteri, Menko dan menteri terkait, ya, dan juga balik DPR, jangan berlindung di balik kekuasaan mereka. Ini kedua kali pemerintah dan DPR tidak hadir dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangkaian acara persidangan, yaitu tentang mendengarkan pendapat pemerintah dan DPR. Di uji materi beberapa bulan yang lalu pun pemerintah dan DPR, menteri-menteri ini dan anggota balik, tanda petik ya, pengecut. Saya ulangi, tanda petik, pengecut. Hanya berlindung di balik tembok-tembok sidang, hotel-hotel mewah, rapat-rapat sidang-sidang di hari-hari libur, di gedung DPR, tapi ketika berhadapan dengan rakyat dalam sidang yang sah secara konstitusional di depan pengadilan, baik uji material dan uji moral, uji formil. Kemana itu para Menko dan menteri-menteri yang selama ini seolah-olah berpihak pada rakyat? Kemana itu pimpinan-pimpinan DPR yang sering tampil di media dan anggota balik yang dengan gagah perkasa membela undang-undang cipta kerja? Di hadapan pengadilan, tanda petik, pengecut. 4 kali saya sebut kata pengecut. Karena itu fakta yang terjadi. Ketika dipanggil oleh hakim mahkamah dalam beberapa bulan yang lalu, hentikan tindakan pengecut ini dari DPR dan pemerintah. Kok takut sama rakyat? Sudahlah kamu membuat rakyat dirugikan, tidak berani mempertanggungjawabkan di hadapan hukum, sekedar untuk hadir memberikan penjelasan. Yang kedua, KSPI mewakili kaum buruh Indonesia mengecam keras ketidakhadiran daripada wakil pemerintah, khususnya para menteri terkait dan anggota DPR, pimpinan DPR, khususnya balik yang menjadi pansus RUU Cipta Kerja pada waktu itu, mengecam keras tindakan pengecut dari pemerintah dan DPR ini. Yang ketiga, meminta dengan hormat kepada yang mulia para hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan penjelasan pemerintah dan DPR yang sudah mengabaikan haknya yang diberikan oleh mahkamah. Mahkamah tidak boleh tunduk kepada kekuasaan. Mahkamah harus punya marwah, kemuliaan di hadapan penguasa. Tindakan pengecut pemerintah dan DPR telah mencederai rasa keadilan rakyat, setidak-tidaknya diwakili kaum buruh dan gerakan sosial lainnya. Tolak permintaan kembali daripada pemerintah dan DPR yang meminta tanggal 17 Juni untuk dipanggil kembali. Tolak. Karena DPR dan pemerintah telah diberikan waktu yang cukup oleh mahkamah. Beberapa bulan semenjak dimasukkan gugatan oleh para pihak. Sudah diterima semua konsep-konsep gugatan, baik uji material maupun uji formil. Sudah diterima.
Dan dalam hukum acara mahkamah dikatakan 2 minggu kalau saya nggak salah, atau 3 minggu, tolong diperiksa lagi. 2 minggu atau 3 minggu, maka para pihak termasuk pemerintah dan DPR mempersiapkan jawaban dan penjelasan terhadap gugatan uji material dan uji formil. Tindakan pengecut pemerintah dan DPR ini tidak boleh diberi ruang oleh mahkamah dengan mengundang kembali. Haknya telah diabaikan. Terkait dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, pada hari ini sedang berlangsung sidang uji formil jam 11 itu tadi, 11 siang tadi, jam 11 siang hari ini, sedang berlangsung sidang uji formil yang dijadikan satu semua penggugat-penggugat uji formil. Salah satu penggugat adalah anggota KSPI, uji formil Undang-Undang Cipta Kerja di MK, yaitu Saudara Riden Hatam Aziz, anggota KSPI, yang juga Presiden SPMI, dan kawan-kawan. Ya, uji formil kami meminta, intinya cuma satu, meminta Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan seluruh pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020 karena menurut kami cacat formil. Di mana cacat formilnya? Satu, tidak melibatkan partisipasi publik. Kalaulah kami diundang, dibohongi. Bukan untuk diskusi dan dialog. Tidak ada satupun, kalau dibilang ada 80% sudah diadopsi, bohong. Tidak ada satupun apa yang disampaikan oleh buruh dan elemen gerakan sosial lainnya yang diserap oleh DPR dan pemerintah. Partisipasi publik tidak ada. Yang kedua, tidak ada keterbukaan informasi publik. Bayangkan cacat hukum akibat tidak ada keterbukaan informasi publik yang seharusnya disahkan 8 Oktober 2020 oleh paripurna DPR tentang Undang-Undang Cipta Kerja, tiba-tiba dimajukan menjadi 5 Oktober pengesahannya hanya karena atas permintaan pimpinan DPR. Ada apa ini? Belum lagi cacat formil karena tidak ada keterbukaan informasi adalah jumlah-jumlah pasal, halaman pasal-pasal itu, atau jumlah halaman dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berubah-ubah. Alasannya cacat, salah ketik, tapi ternyata kedodoran juga DPR dan pemerintah untuk menjelaskan itu. Hal lain juga tidak ada keterbukaan informasi yang mengakibatkan cacat formil adalah sidang-sidang atau rapat-rapat badan legislatif dengan pemerintah dilakukan tersembunyi, sembunyi-sembunyi. Bahkan KSPI waktu itu mendatangi tempat hotel, tempat rapat, tiba-tiba besoknya mereka pindahkan hotelnya. Salah satu hotel di Bandara Soekarno-Hatta dekat situ. Dan yang ketiga, yang pertama tidak melibatkan partisipasi publik, yang kedua adalah tidak ada keterbukaan informasi, di mana banyak cacat-cacat yang kita jumpai dalam prosesnya. Yang ketiga adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang P3, ya, peraturan pembuatan perundang-undangan. Semua ditabrak, ya, dan ini bertentangan dengan pasal 28 dan pasal-pasal lainnya, dan bertabrakan dengan pasal yang terkait tata cara pembuatan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dan karena itu, karena formilnya cacat, kami meminta Mahkamah Konstitusi, kami meminta Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020 semuanya. Di depan Mahkamah Konstitusi, sekitar patung kuda, ya, sekitar 100-an orang, dan secara bersamaan juga ada aksi virtual, baik melalui Instagram, live streaming Facebook, dan sosial media yang lain. Sambil kita menunggu agar Hakim Mahkamah Konstitusi segera juga
tidak sesuai dengan yang mengatakan akan dikeluarkan instruksi mogok nasional kedua. Saya ulangi, akan dikeluarkan instruksi mogok nasional kedua, sebagaimana instruksi mogok nasional pertama pada tanggal 6 sampai 8 Oktober 2020. Instruksi mogok nasional kedua ini akan dikeluarkan dengan mengikuti standar protokol kesehatan dan mengikuti Undang-Undang nomor prosedur Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Bahkan kami persiapkan sesuai dengan Undang-Undang nomor 21 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh yang berfungsi salah satunya mengorganisir pemogokan secara nasional, maka kami resmi nanti akan meminta seluruh 2 juta orang anggota KSPI di lebih dari 24 provinsi, lebih dari 300 kabupaten kota, dan lebih dari 10.000 pabrik. 10.000 pabrik berhenti bekerja selama beberapa hari. Resmi kami akan keluarkan bila mana keputusan uji material dan uji formil tidak sesuai harapan daripada kaum buruh. Cara-cara elegan dengan cara melakukan gugatan secara hukum, uji material dan uji formil sudah kami tempuh sesuai harapan pemerintah yang juga sudah disampaikan oleh Presiden Bapak Jokowi yang meminta menempuh jalur hukum. Tapi bila mana jalur hukum yang kami tempuh tidak kami dapatkan rasa keadilan, maka jalur gerakan aksi yang juga konstitusional yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 serta Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang mogok kerja, maka hak itu akan kami gunakan mogok nasional jilid kedua.